saya ingin minta pendapatnya Pak Tony tentang ini apa namanya, narasi-narasi yang beredar belakang-belakangan ini. Itu kan tentang ini, mempertentangkan gerakan Gaskan ini, bahwa mereka itu seolah-olah hanya ingin yang diutamakan itu adalah menyuarakan tangkap 3 DPO, sedangkan 3 DPO yang ada ini kan sudah dianggap fiktif oleh pihak Polda Jabar. Nah, di sini kan bukankah seolah-olah ketika kita hanya mengutamakan tangkap 3 DPO itu kan seolah-olah kita hanya melindungi Pak Rudiana kan? Sedangkan yang menciptakan 3 DPO dan tersangka ini kan nama-namanya kan Pak Rudiana kan awalnya itu kan. Nah, ketika kita hanya menyuarakan tangkap 3 DPO yang mengutamakan dalam aksi ini kan, itu kan seolah-olah konyol kan kita. Berarti melindungi Rudiana dan seolah-olah kita itu menginginkan Peggy jilid 2. Ada Peggy-Peggy berikutnya yang akan tertangkap begitu menurut saya. Menurut Bang Tony bagaimana itu? Menanggapi narasi-narasi yang seperti itu. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, DPO itu gini. Yang mengatakan, yang menganulir DPO fiktif, yang 2 itu fiktif, itu kan Kombes Surawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada saat merilis Peggy setelah ditangkap, kan itu. Nah, kemudian setelah itu kan tim pengacara Peggy Setiawan itu kan melakukan gugatan pra peradilan, ya, di Polda Jawa Barat. Asal tahu ya, dalam jawaban Polda Jawa Barat selaku termohon menjawab ya, permohonan atau gugatan pra peradilan kami, mereka masih menggunakan 3 DPO itu, masih mempercayai adanya 3 DPO itu. Kenapa? Karena untuk dapat menangkap dan mentersangkakan Peggy, maka peran-peran 8 orang termasuk 3 DPO itu tentu diulas lagi dalam jawaban pra peradilan penyidik Polda Jawa Barat itu. Diulas lagi, karena kalau tidak diulas putus cerita itu kan ke Peggy itu. Kan itu. Nah, Peggy dalam arti Peggy Peron kan yang diulas kan. Nah, jadi hidup lagi itu. Makanya ingat nggak waktu di sela-sela sidang ya, setelah selesai banyak tuh kan pengacara Peggy Setiawan termasuk saya, Niko Kili-Kili dan semuanya itu, ini DPO hidup lagi kan gitu, yang sudah dianulir kan gitu. Artinya digunakan lagi dalam jawaban pra peradilan. Nah, sehingga kalau jawaban terakhir di pra peradilan itu masih mengurai ada 3 DPO, maka kesimpulan saya menilai DPO itu tidak dihapus. Berarti DPO diyakini oleh Polda Jawa Barat itu masih ada. Karena menghapusnya, menganulir 2 DPO fiktif itu, Peggy saat ditangkap dirilis. Tetapi terakhir di pra peradilan masih digunakan lagi lah 3 DPO itu dalam uraian jawaban penyidik Polda Jawa Barat dalam jawaban pra peradilan. Nah, itu berarti 3 DPO itu ada. Ya. Nah, kemudian lalu kalau 3 DPO itu ada itu siapa? Ya tanya sama Rudiana, karena yang memunculkan berdasarkan data di BAP, pertama kali di BAP yang memunculkan 8 pelaku dan termasuk 3 DPO itu Rudiana. Terus diperiksa Rudiana ini dari mana muncul nama-nama ini kan itu. Makanya kalau Rudiana yang diproses memberikan kesaksian palsu, udah selesai semua itu. Masuk pidana, kemudian diputus memberikan kesaksian palsu, kan palsu semua akhirnya kan. Bebas semua itu nanti putusan Rudiana pidananya untuk PK kedua. Ada saling pertentangan kan. Nah, cuma persoalannya mampu tidak kan itu. Nah, itu. Mampu Polri ya menyelidiki Rudiana. Bukan mampu tidak Bang, mau tidak gitu ya, mau tidak gitu. Beda dengan mampu tidak, mampu pasti mampu Bang, mau tidak. Nah, itu yang kita lakukan penekanan dari Gaskan gitu ya. Makanya diharap itu nanti Rudiana bisa diundang di Komisi 3 itu untuk menjelaskan semuanya itu. Gimana itu. Nanti kan pasti ketahuan itu. Harus, wah udah. Saya jadi anggota Komisi 3 cecer itu. Dari mana itu muncul nama 3 DPO termasuk pelaku dalam BAP-nya. Kasih BAP-nya nanti itu. Iya, jadi ya makanya kan begini. Kenapa sih kalau di RDP itu harus orang yang benar-benar menguasai kan, supaya RDP sekali tuntas gitu kan. Kena gitu loh semuanya kan. Jadi itu penting ya. Gitu Bang Tony, bahwa kita juga berpikir ketika PK pertama aja yang mungkin katakanlah itu novumnya lebih mudah saat itu ya, itu ditolak. Kita berkesimpulan pasti PK kedua ini akan sangat susah ya. Dan itu saya sudah sampaikan di depan anggota Komisi 3 itu, di rekamannya itu ada bahwa PK kedua ini aja yang tadi Bang Tony sampaikan masih kontradiksi kan ya.
antara putusan MK dengan SEMA. Sehingga kita meyakini kalau tidak ada dorongan dari DPR RI, atensi perhatian dari DPR RI, ini bisa-bisa tabrak tembok lagi ini PH-nya 7 terpidana itu dari kacamata kami atau logikanya kami digaskan. Itulah kenapa kami hadir sebagai penguatan terhadap PH 7 terpidana ini agar supaya lebih dimudahkan jalannya. Karena Amin. kenapa? Dengan mencari kontradiksi daripada putusan ini, ketika itu nabrak tembok, wah itu sia-sia atau bisa dibilang ya setengah mati lah, mubazir lah. Nah itu yang kita sampaikan Bang. Abang kalau mau lihat isi tuntutan kita itu ada di VT saya Bang, saya juga tadi sudah follow Abang ya Bang Tony ya. Itu ada narasi-narasi apa yang kita sampaikan dengan tuntutan kita, dan memang kalau memang kita nanti dinyatakan diterima untuk RDP atau RDPU, kalau kemarin sih Prof Asmi itu mengatakan langsung seketika nyebut RDPU ya, tapi nanti kita lihatlah seperti apa perkembangannya gitu. Atensi dari beliau itu dikatakan RDPU ya, spontan mengucapkan itu. Nah itu memang yang kita punya tujuan bahwa memberikan penguatan gitu. Teman-teman, intinya Ya, saya Terima Pak kasih, Pak Tony Tony. ataupun siapapun, maksudnya gini, mau orang yang turun itu sudah menunjukkan jiwa korsa yang baik. Orang yang turun adalah orang-orang yang benar-benar punya kepedulian. Nah, Pak Tony turun di sini juga punya kepedulian menyampaikan pendapat hukum yang luar biasa. Jadi semua itu kita anggap baik. Kita contoh Bang Sulman. Bang Sulman itu kemarin orang paling capek. Sudah capek, udah ngeluarin biaya, dibentak-bentak, tapi tetap sabar. Semangat saudaraku, terima kasih. Difitnah lagi Bang, difitnah lagi. Waduh luar biasa Sabar. fitnahannya. Sabar, Katanya sabar. ada tendensi untung rekaman- tertentu. Untuk Macam-macam Bang. rekaman saya nggak di up tuh, ada tuh. Ya, jadi saya mau minta tolong nih sama Bang Dr. Andos dengan Bang Surya sebagai pemilik channel YouTube juga. Tolong disampaikan tadi itu mungkin lagi merekam ya, bahwa Bang Tony sebagai PH PG Setiawan ya siap hadir lah, mendukung lah, walaupun itu dari sisi kemanusiaan ya. Ini yang perlu kita sebarkan teman-teman, karena memang banyak juga yang bertanya hal-hal ini. Entah mengkritisi Gaskan itu sendiri atau mengkritisi PG Setiawan seolah-olah sudah nyaman sendiri gitu ya, seolah-olah sudah mau melepaskan diri dari hiruk-pikuk 7 terpidana ini karena sudah aman. Dan mohon maaf ini Bang Tony, mohon maaf. Bahkan ada yang tulis mentang-mentang sudah jadi artis gitu ya. Nah ini memberikan suatu klarifikasi bahwa Bang Tony pun siap kalau memang ternyata itu kita jadi RDP dan memang sepantasnya secara sisi kemanusiaan untuk memberikan dukungan. Dan ini perlu kita klarifikasi ya. Ya. Waalaikumsalam Bang Rian. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Izin, Kopi Bang. Hitam. Boleh Sebentar Bang. Bang Rian, sebentar Bang Ini- Rian ya, sebentar. Ini mohon maaf ya teman-teman yang nyapa saya, nanya saya, nggak semua bisa dibacakan karena baru scroll udah banyak lagi ke bawah. Tapi ini terkait dengan tema ini ada pertanyaan menarik dari Kopi Hitam. Izin bertanya Pak Tony. Pak Tony meyakini ini kasus 340 atau laka. Arti 340 itu kasus pembunuhan berencana atau laka lantas. Straight to the point itu bahasanya Bang Tony. Silakan Bang, aku digaskan nggak berani ngomong itu karena dikritik sana sini, monggo Bang. Pasti pada nunggu jawabannya. Iya betul. Begini, putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 ada 3 putusan, ya ada 3 berkas. 1, putusan nomor 16 ya PIT itu atas nama Saka Tatal. Yang kedua putusan nomor 3 PIT tahun 2017 itu atas nama Ripaldi Aditya dan Eko Ramadhani. Kemudian putusan nomor 4 PIT tahun 2017 itu atas nama Hari Saputra, Sudirman, Supriyanto. Ini ada 5 tuh ya. Jadi total semuanya 8. Nah, 3 berkas putusan atas nama 8 orang itu memutus bahwa para terdakwa bersalah ya, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana ya. Dan yang 7-nya itu melakukan persetubuhan anak, kecuali Saka Tatal kan ya. Nah, kemudian tidak terimalah dengan putusan tersebut. Jadi putusan tersebut ya berarti perkaranya itu adalah perkara pembunuhan ya, dan atau persetubuhan terhadap anak. Nah, kemudian tidak terimalah para terpidana itu, kemudian melakukan banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, kemudian kasasi ditolak. Nah, jadi upaya hukum banding dan kasasi itu karena tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon itu, di mana mereka merasa tidak melakukan tetapi dituduh dan divonis bersalah sebagai pembunuh. Kan itu. Nah, kemudian pada saat PK ini tentu tidak terima dengan putusan kasasi.
Ini tuh. Jadi kalau tidak terima dengan pengadilan putusan banding, tidak terima dengan putusan banding kasasi, tidak terima dengan putusan kasasi itu PK. Nah, PK itu pasti tidak terima dengan putusan pengadilan negeri banding dan kasasi. Apa tidak terimanya? Tidak terimanya dia tidak melakukan pembunuhan, tetapi diponis sebagai pembunuh. Nah, kalau tidak terima dengan vonis bahwa dia itu bukan pembunuh, lalu untuk membuktikannya bahwa dia itu bukan pembunuh dengan cara apa? Dengan cara pada saat kejadian mereka itu berada di tempat lain, mereka itu bukan pelakunya, hanya dengan cara itu, bukan dengan cara membuktikan kecelakaan lalu lintas. Karena hakim dalam memutus perkara itu harus ada di berkas di meja hakim. Berkas perkara itu limpahan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum limpahan dari penyidik. Sampailah kepada jaksa penuntut umum, sampailah kepada pengadilan, kemudian sampailah di meja hakim. Oleh hakim diuji lagi itu alat bukti terkait adanya peristiwa pidana untuk menentukan, memutuskan apakah peristiwa pidananya ada, apakah terdakwa yang disidangkan adalah pelakunya. Diuji lagi itu satu-satu. Harus ada berkas untuk memutus. Bagaimana jadinya kalau tidak ada berkas kecelakaan lalu lintas di meja hakim, kemudian disuruh memutus bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas? Udah ini ya, udah bisa menangkap ya. Iya. Logikanya Nah, tanpa harus terjerat dengan suatu kesimpulan secara verbal ini Bang Tony. Ya. Jadi, ya. Lalu bagaimana kalau banyak alat bukti, banyak saksi yang menguatkan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas meninggalnya Pina Eki? Siapa saksinya? Misalnya Adi Musafir, Ya. Ismail, Purnomo, lalu ada lagi misalnya. Bagaimana secara hukum? Kuatkan dulu sampai adanya putusan pengadilan, sampai ada saling pertentangan dalam satu peristiwa itu, ada putusan pengadilan mengenai laka lantas, ada putusan pengadilan mengenai pembunuhan. Maka putusan pengadilan mengenai laka lantas itu bisa untuk mematahkan pembunuhan karena yang terbaru adalah laka lantas. Berarti kesimpulannya untuk mendapatkan, untuk mencapai kecelakaan lalu lintas itu supaya jadi putusan karena ada saksi-saksi yang sangat kuat. Ingat, saya sudah mempelajari 3 berkas putusan itu ya. Jadi pada berkas salinan putusan atas nama 8 orang itu, satu Saka Tatal, yang kedua Rivaldi dan Eko, yang ketiga adalah 5 orang itu ya, Marisa Putra sampai Sudirman, ada kesaksian penyidik Polantas, penyidik Satlantas Polres Sumber. Pada pokoknya mereka menyampaikan di dalam berkas ya putusan atas nama 8 orang itu bahwa ia mendapatkan laporan ada kecelakaan lalu lintas. Kemudian ia melakukan olah TKP, turun setelah diamankan sampai membuat skep bagaimana kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Nah, kemudian ya dia mulai berhenti melakukan penyelidikan ataupun penyidikan dugaan kecelakaan lalu lintas itu, perkara lalu lintas itu mulai berhenti setelah Rudiana menangkap, mengamankan 8 orang itu. Berhentilah mereka penyidik lalu lintas untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. Apakah berhenti itu apakah kemudian dikeluarkan SP3? Saya tidak mengatakan tidak, tetapi saya belum pernah mendengar penyidikan lalu lintas itu dihentikan sampai sekarang. Dan berkas-berkas yang ada itu belum pernah. Yang saya melihat ada kekuatan bahwa Polres Sumber penyidik lalu lintasnya itu pernah melakukan penyidikan, hanya saja dia berhenti ketika Rudiana mengamankan 8 orang itu karena dianggap bahwa itu bukan penyidik, bukan lalu lintas, tetapi pidana pembunuhan. Berhentilah. Sampai sekarang bagaimana? Nah, ingat, setiap peristiwa pidana yang disidik atau yang dilakukan penyelidikan ya oleh kepolisian, penyidik ya, jangankan yang belum dikeluarkan SP3. Yang sudah dikeluarkan SP3 pun bisa dibuka lagi bila mana ada bukti-bukti baru. Betul. Nah, terbuka kan sekarang. Jadi, apalagi tidak ada bukti baru. Berarti, kalau memang para pengacara terpidana sudah sangat yakin bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas, jangan ajukan sebagai novum sebelum ada putusan pengadilan. Berarti caranya bagaimana? Kalau memang yakin 3 saksi itu benar-benar adalah saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri, Adi Musafir, Ismail, Purnomo, apa yang harus dilakukan? Datangi Polres Sumber, minta kepada Kapolres lanjutkan penyelidikan lalu lintas yang dulu sempat berhenti. Ini ada saksi-saksi yang kuat nih Pak Kapolres, gitu dong. Iya. Biar diproses, ya.
biar diproses, kan kuat saksinya katanya kan gitu, biar diproses, biar penyidik lalu lintas dari Polres Sumber lah yang akan memproses ya sampai dibawa ke persidangan. Iya. Tapi kalau tidak ada atensi dari DPR dan Kapolri kayaknya tidak akan diproses. Nah itu. Oke. Saya Bang. Ya, silakan Bang Yogi. Ya, terima kasih Bang. Sebenarnya dari tadi saya hanya menyimak saja. Cuman karena ada senior Bang Tony. Apa kabar? Baik. Semoga sehat selalu dah. Ya, kita sepertinya harus kembali ke laptop ya. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan pertanyaan gitu kan terkait kasus Pina ini. Setahu saya kan Bang Tony ini pengacaranya Peggy Setiawan kan yang terakhir ya. Nah, terkait keinginan atau mungkin aspirasi daripada rekan-rekan pengacara yang mengangkat kembali kasus Pina ini, apakah ada kemungkinan Bang Tony untuk gabung gitu? Wah, cakep nih pertanyaannya Bang Tony. Karena saya melihat ini semacam mungkin amunisi baru ya. Gimana Bang Hos kalau misalnya Bang Tony diajak gabung nih? Itu aja sih Bang, makasih. Bang Tony dulu deh yang jawab deh. Ataukah seandainya, mungkin bahasa halusnya gini Bang, seandainya dimintain tolong untuk bergabung, seandainya loh ya, seandainya pihaknya juga bersedia, pandangan Abang bagaimana nih? Gitu mungkin bahasa halusnya. Silakan Bang Tony. Ya, jadi hal ini sudah pernah ditanyakan ya oleh teman-teman waktu di KFC ya di Cirebon, dan sudah disampaikan ya, ada tuh di beberapa. Iya, saya Ya, udah pernah baca tuh. Nah, sampai sekarang para terpidana ini kan mempunyai kuasa hukum, mempunyai penasihat hukum. Nah, kalau mempunyai penasihat hukum, saya nggak bisa masuk sembarangan karena nanti dianggap merebut klien, melanggar kode etik. Jadi saya ini sifatnya menunggu. Kalau para pihak, para terpidana itu membutuhkan saya, ya saya siap. Tapi kalau tidak membutuhkan, saya tidak bisa menawarkan diri maupun nanti dikira merebut klien. Etika. Ya, melanggar kode etik nanti, Pak. Ya. Jadi sudah kode keras nih. Tunggu saja karena sudah ada pengacaranya dan rekan-rekan dari Peradi juga semuanya kan ya sahabat semua kan. Itu ya, Pak. Ini sudah kode keras secara terbuka nih Bang Os. Mungkin untuk mbak amunisi ya. Ya minimal adalah pasti masukan-masukan bermanfaat positif dari Bung Tony yang seperti kita sudah tahu sangat profesional dalam menjalani kasus. Itu Bang Os.